Saya minta tanggapannya, bagaimana pendapat Bapak terhadap dampak kemungkinan terjadinya reshuffle terhadap kinerja pemerintah di masa pandemi. Nah, jika pergantian kabinet terjadi, apa dampaknya dan apakah akan mempercepat penyerapan anggaran yang kemarin sempat disinggung oleh Presiden Jokowi. Nah, bagaimana mungkin tanggapannya, Mas Yon? Ya, kalau Presiden sudah tidak puas terhadap kinerja kabinet ya, dalam hal fokus dan bersama-sama menangani COVID-19, tentu publik juga levelnya lebih tinggi lagi kan begitu ya. Biasanya publik menunjukkan ketidakpuasan dan pemerintah masih confident. Tetapi di sini kan Pak Jokowi sendiri menunjukkan kesalahannya terhadap pelaksanaan tugas yang diemban oleh anggota kabinet maupun lembaga yang berwenang ya pada itu. Nah, kalau saya melihat sekarang ini kan Pak Jokowi sebenarnya sudah tidak ada kepentingan untuk mencalonkan lagi, sehingga dia tidak ada beban sebenarnya terhadap bagaimana harus mengurus kaitannya dengan COVID-19. Tapi yang dia rasakan nampaknya bahwa para pembantunya itu belum sepenuh hati mencurahkan effortnya untuk pelaksanaan penanganan COVID-19 secara optimal. Maka kemudian ya salah satu ancamannya ya dengan cara dilakukan reshuffle gitu agar mereka semua gitu ya bahwa urusan COVID-19 ini ya tentu harus sama-sama sebagai satu kebijakan presiden, tidak hanya kemudian masing-masing menteri saja begitu ya. Ya ketika kemudian masyarakat ya, membutuhkan penanganan secara cepat, ya, ternyata kan juga bantuan sosial juga sangat lambat ya, dengan alasan bahwa ada termin yang bisa masih di dalam batas waktu itu, begitu. Artinya kan biasa-biasa saja kalau ini menurut Pak Jokowi. Atau yang lain kerjanya ya cukup memberikan apresiasi, menilai, mengadakan perlombaan ya, bagi kepala-kepala daerah yang punya prestasi dalam penanganan COVID, sementara koordinasinya tidak jalan dengan baik begitu ya. Bagaimana kemudian Kementerian Agama harus bersama-sama dengan komunitas agama ya, untuk ya, memfokuskan ya, kepada upaya pelaksanaannya pada membantu untuk mempercepat penanganan COVID-19, sehingga saya kira kemudian masing-masing kementerian fokusnya masih terpecah begitu ya, belum menjadikan persoalan COVID-19 itu sebagai bagian yang harus mereka selesaikan bersama-sama. Nah, apakah kemudian nanti terjadi reshuffle kabinet? Saya kira ini kemudian pembicaraannya menjadi sangat politis dan tergantung bagaimana kekuatan politik-politik yang ada gitu. Kalau profesional kan gampang ya, kalau tidak firm di dalam menjalankan tugas ganti saja yang lebih baik begitu. Tapi kemudian apakah reshuffle nantinya akan menjanjikan menteri yang lebih baik kalau sumbernya juga sama ya, dan belum tentu mampu untuk melaksanakan tugas secara optimal ya, tentu ya nggak banyak memberikan pengaruh dampak kepada publik ya. Dari situ sih saya melihat ya bagaimana kemudian komitmen percepatan yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam penanganan COVID-19 itu bisa dilakukan, apakah baik melalui reshuffle ataupun tidak ya melalui reshuffle, agar yang terpenting kan semua komponen bangsa itu satu alur ya, satu perspektif yang sama begitu ya, bahwa COVID-19 adalah masalah yang serius dan harus segera bisa ditangani dan Indonesia segera bangkit. Jadi elemen semua itu saya kira harus kemudian bersatu yang melakukan kerja secara bersama-sama. Yang ini kemudian nampaknya belum bisa dilakukan secara sinergis ya oleh lembaga-lembaga atau kementerian yang ada, sehingga
ancaman reshuffle itu muncul ya. Saya kira ya intinya sih bagaimana kemudian membuat ya, mereka yang ada di kabinet itu baik profesional maupun terutama saya kira kepada partai politik pendukung pemerintah untuk kemudian bisa memberikan dukungan kepada presiden di dalam hal menghadapi masa-masa yang sulit ini gitu ya. Saya kira itu.